Etika penagihan debt collector. Dalam melakukan penagihan, debt collector wajib berdasarkan etika penagihan. Pokok etika penagihan utang penyedia jasa pembayaran yang menerbitkan kartu kredit yaitu termasuk namun tidak terbatas pada 7. 1. Menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 2. Dalam hal penagihan utang menggunakan penyedia jasa penagihan, penyedia jasa pembayaran wajib menjamin bahwa a. Pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang dengan kualitas kredit diragukan atau macet, dan b. Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penyedia jasa pembayaran. Ketentuan teknis dan mikro terkait dengan pokok etika penagihan utang dapat diatur oleh Self-Regulatory Organization (SRO) dengan persetujuan Bank Indonesia. 8. Adapun etika penagihan debt collector pada penyelenggara fintech adalah bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Selain itu, dalam melakukan penagihan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara fintech secara langsung maupun melalui pihak ketiga, debt collector wajib dilakukan dengan iktikat baik. 10. Setiap penyelenggara fintech selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung sara atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya. Cyberbullying, baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya. Lebih lanjut, dalam SOJK 19/2023, hal 15, diatur bahwa penyelenggara pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak lainnya kecuali ada persetujuan tertulis dari pengguna dan atau terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, debt collector dalam melakukan penagihan harus mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Hal 18-19. 1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. 2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana, debitur. 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. 4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan sara, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya. Kemudian, debt collector dalam melakukan penagihan harus mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Hal 18-19. 1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. 2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman,
kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana, debitur. 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. 4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan sara, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya. Cyberbullying kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. 5. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. 6. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. 7. Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana. 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8.00 sampai 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana. Dan 9. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana diatur pada angka 7 dan 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Ketentuan pidana. Kalau merujuk pada ketentuan-ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, 12, yaitu tahun 2026. Maka tindakan debt collector yang menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan ringan yaitu Pasal 315 KUHP, Pasal 436 UU 1/2023. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu Rp10 juta. 14.